Tiga, dua, satu. Buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Untuk kali ini, karena kemarin sudah ketemu dengan salah satu rekan sejawat juga, dosen di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, Bu Dr. Rusmilawati Bindari. Hari ini saya juga ditemani oleh seorang rekan sejawat juga, Pak Rista Yoga Astama, SH MKN, Magister Penotariatan, yang tentunya hari ini tidak kita bahas tentang hukum pidana, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu topik yang sebetulnya ini antara tips dengan pembelajaran, Pak Yoga, yaitu terkait dengan ini lagi rame toh, orang mau menjual rumah, menjual tanah dan segala macamnya. Kira-kira tips apa yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli rumah atau tanah. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lainnya. Oke, baik Pak Yoga. Ini kan sering kali ya, kita ini sebagai, saya khususnya ya sebagai sarjana hukum, seringkali masyarakat ini bertanya kepada saya, kalau mau beli tanah atau beli rumah itu ngapain sih? Apa yang harus dilakukan? Nah, apalagi kita seolah-olah sarjana hukum ini tahu semuanya terkait dengan permasalahan hukum, mulai dari hukum waris dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Apalagi saya yang backgroundnya hukum pidana, jelas tidak mengerti seluk-beluk tentang hal seperti itu. Tapi paling tidak kita sebagai masyarakat minimal tahu lah kira-kira kalau mau beli properti atau beli rumah atau tanah, atau kalau mau misalnya ada keluarga yang memberikan waris atau mau hibah atau apa, itu kan kita butuh tahu untuk itu. Nah, ini juga penting buat sekarang mahasiswa Fakultas Hukum juga tahu, karena tidak selamanya saudara ini nanti akan bekerja sesuai dengan bidang yang akan saudara tempuh. Tentunya hal-hal yang dasar seperti ini kita juga harus tahu tentunya. Nah, kira-kira Pak Yoga, ini kan lagi lagi rame ya dengan lagi pemerintah memberikan kemudahan ketika ada orang mau membeli tanah atau membeli rumah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira posisi kepemilikan tanah itu atau asal usul tanah itu apa saja Pak Yoga? Misalnya boleh karena hibah, boleh karena waris atau apa, itu macam-macamnya nggak dalam ilmu hukum itu? Baik, terima kasih Pak TE. Tadi menarik sekali karena di masa sekarang ini justru kok banyak yang mau investasi ke tanah gitu. Ya, betul. Nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman mau investasi tanah, ingat bahwa tanah itu dari awal di konstitusi kita di pasal 33 itu dikuasai oleh negara, itu termasuk bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Kenapa kok begitu? Karena memang pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar kita, pada waktu itu Bung Hatta dalam rapat BPUPKI sudah menyampaikan bahwa tanah itu bukanlah barang komoditi. Artinya teman-teman harus hati-hati ketika membeli tanah. Dilihat, karena tanah diasumsikan dari awal pendirian bangsa kita bukanlah barang komoditi, sehingga bukanlah barang investasi. Kenapa? Tanah dipandang sebagai faktor produksi. Jadi diharapkan semua orang punya hak akses atas tanah tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak asal kita beli-beli saja untuk menumpuk harta hari ini, tapi perlu diperhatikan adalah dari awal cita-cita pendirian bangsa kita, tanah itu diasumsikan bukanlah sebagai barang investasi gitu ya. Kalau teman-teman beli saham, beli emas, oke, itu menjadi barang investasi. Kalau kalian beli tanah berharap nilainya akan naik di kemudian hari, maka kamu sesungguhnya sudah menghambat hak orang lain untuk memiliki tanah. Sudah menghambat hak orang lain untuk memiliki tanah. Itu yang pertama. Sehingga sebelum kita mau membeli tanah, kita juga harus berpikir dulu ke dalam diri kita sendiri. Kita mengedukasi ini ceritanya ya. Kita nggak bisa karena punya uang terus numpuk tanah sebanyak mungkin, karena sebetulnya itu juga ada hak yang lain yang mungkin belum punya dan pengen punya, tapi kemudian karena sudah dibeli orang banyak jadi harganya jadi
dipermainkan jadi malah mahal atau gimana gitu mungkin Pak? Iya. Karena Oke. itu tadi tanah adalah faktor produksi, karena penguasaan terhadap tanah yang besar itu memungkinkan seseorang untuk berproduksi, untuk melakukan kegiatan usaha. Oke. Nah, karena dengan kepemilikan tanah yang besar, dia bisa bikin pabrik, bisa bikin usaha apapun di situ dengan modal tanah tersebut. Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman tidak punya tanah atau tidak punya tempat saja untuk melakukan kegiatan usaha, dirimu kan akan melakukan sewa dan itu akan mengeluarkan biaya tambahan yang lebih. Ketika kamu punya, maka itu tanah itu menjadi modal bagi dirimu untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Nah, itu yang perlu diperhatikan dulu sebelum kita mau membeli tanah. Tanyakan dulu kepada nuranimu apakah tanah itu mau kamu gunakan untuk apa? Apakah mau kamu hanya gunakan sebagai sarana investasi atau sebagai ya memang melakukan faktor produksi tadi, bisa kamu gunakan sebagai kegiatan usahamu gitu. Nah, gitu. Nah, kalau soal kita misalnya udah kita putuskan bahwa kita pengen beli rumah karena memang kita belum punya rumah. Nah, kira-kira langkah-langkah atau tips apa yang harus kita perlu tahu sebelum nanti kita menjatuhkan pilihan pada properti atau rumah tertentu misalnya, ada tips atau langkah-langkah yang harus tahu nggak Pak Yoga? Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita membeli suatu properti atau suatu tanah misalnya gitu. Nah, tentu teman-teman harus mengetahui asal usul atau sejarah dari objek yang akan kita miliki. Tentu jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan suatu biaya untuk membeli tanah tersebut ternyata asal usulnya tidak jelas. Kalau tidak jelas masih bisa kita cari kejelasannya. Bermasalah. Kalau sampai bermasalah itu bisa menjadi justru merepotkan kita di kemudian hari. Banyak kasus-kasus yang membuat masalah di situ. Artinya apa? Apakah dalam objek yang akan kita beli tersebut terdapat sengketa di dalamnya atau tidak? Cara tahunya gimana Pak ya? Cara untuk biar kita tahu bahwa tanah yang akan kita beli atau rumah yang kita beli ini nggak bermasalah itu, caranya gimana? Cara yang pertama adalah ketika teman-teman mau membeli tanah, cara yang pertama cek dulu surat kelengkapan dari tanah tersebut. Nah, maksudnya bagaimana cek surat kelengkapan? Nah, tanah sebagai suatu benda tidak bergerak pasti punya identitas di situ. Ada identitas. Identitas di sini ada kalau teman-teman sudah menempuh hukum agraria ya, sarjana hukum pasti sudah menempuh hukum agraria, maka ada teman-teman bisa melihat ada dualisme hukum agraria di situ. Identitas yang didapatkan sebelum adanya undang-undang agraria dan identitas yang didapatkan sesudah adanya undang-undang agraria. Kalau teman-teman dapatkan tanah tersebut identitasnya mengacu kepada undang-undang pokok agraria, maka gampang di situ. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, hak guna usaha, ada hak pakai. Kalau yang sebelum undang-undang agraria? Kalau sebelum undang-undang agraria, maka teman-teman akan melihat bervariasinya hak atas tanah di masyarakat. Nah, di situ ada petok, ada gire, ada macam-macam penyebutannya di setiap daerah. Beda-beda ya? Beda-beda setiap daerah penyebutannya. Ada pipil pajak juga yang didapatkan masyarakat situ. Tapi apa bukti kepemilikan tersebut? Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kalau kita mengacu hari ini berlakunya undang-undang pokok agraria, maka teman-teman alat bukti yang kuat adalah namanya sertifikat. Nah, di situ. Nah, kalau tidak ada sertifikat, maka bagaimana? Maka teman-teman bersiap bahwa di situ harus membuktikan kepemilikan dari tanah tersebut atau hak penguasaan, bukan hak milik ya, hak penguasaan terhadap objek tersebut ada pada siapa. Itu harus dipastikan. Bagaimana memastikannya? Itu tadi surat tadi, petoknya, pipil pajaknya dan sebagainya itu atas nama siapa? Apakah itu selaras semua atau tidak? Kalau sertifikat kita selesai nih ya.
Kalau sertifikat kita selesai nih, Kalau karena yang non sertifikat itu yang bermasalah. kalau yang tanah yang tidak ada sertifikat maka harus dipastikan dulu disebut. Nah, apakah penguasaannya, siapa yang tinggal di situ, siapa yang menguasai tanah di situ, siapa yang memungut hasil dari tanah tersebut, dengan siapa yang namanya ada di situ, apakah sama atau tidak. Kalau moyangnya misalnya kakeknya atau neneknya, ya sekarang yang sedang menempati adalah cucunya misalnya, atau yang ngaku itu adalah, oh ini punya saya, dikasih sama kakek saya dulu, itu terus gimana Pak? Nah, dari situ yang menjadi masalah. Seringkali di teman-teman ketika masyarakat itu terjadi peralihan hak atas tanah yang secara turun-temurun tersebut tidak dilakukan pendaftaran atau tidak dilakukan pencatatan peralihan. Oke. Nah, ini sering nih. Ini baru tahu saya. Gimana? Jadi, misal Pak Tholib nih, kakeknya punya tanah sekian hektar nih. Pak Tholib kakeknya punya tanah sekian hektar. Dibagi sama anaknya. Ada berapa anaknya di situ? Ada beberapa. Salah satunya ayahnya Pak Tholib. Nah, ayahnya Pak Tholib dari misal 12 bersaudara, masing-masing dapat 1 hektar. Ayah Pak Tholib dapat 1 hektar. Nah, dari ayahnya Pak Tholib kemudian turun ke Pak Tholib nih, 1 hektar tersebut. Nah, apakah sudah beralih nama ke pemilik pencatatan penguasaannya? Kalau sertifikat kan berarti sudah ada balik nama nih, gampang lah, nggak usah kita bahas. Kalau sekedar turun tok, kalau sekedar turun saja, turun tok semacam itu tadi ya. Apakah sudah dilihat, misal dari pencatatan petok D-nya, dari pencatatan pajaknya, apakah masih atas nama kakeknya Pak Tholib atau sudah beralih sampai turun-temurun ke Pak Tholib tadi? Kalau belum, maka ini yang repot. Oke. Nah, ya ketemu satu. Kalau belum, maka ini yang repot. Apa yang harus dilakukan? Maka harus ada dulu pergantian waris dari kakeknya ke bapaknya sampai turun-temurun tadi. Sampai ke situ. Itu harus dipastikan dulu. Berkas pembagian warisnya dan sebagainya harus clear dulu. Jangan sampai di belakang nanti bermasalah setelah kita seolah-olah kita deal dengan cucunya ini. Sudah deal, sudah bayar harga, ternyata ahli waris yang lain menuntut ini. Wah, ini masih bermasalah, ini ada hak saya di situ. Nah, daripada bermasalah di situ, mending kita soro di depan atau capek di depan daripada nanti kita di depan clear, lancar, di belakang ruwet. Nah, daripada seperti itu, mendingan kita ruwetnya di depan. Ruwet di depan. Oke. Ada lagi Pak Yoga, tips apa lagi yang harus kita siapkan? Yang pertama tadi kita cek kelengkapan nih. Dari tanah itu pastikan hak atas tanahnya ada pada siapa di situ, sudah dipastikan, ketemu nih. Nah, bagaimana sekarang? Kita harus melihat dulu juga yang jual siapa. Oke. Seringkali maklar ini perantara. Nah, perantara. Itu apa? Kenapa harus dicek seperti itu? Yang jual siapa? Apakah yang jual itu adalah orang yang berhak menjual atau bukan? Oke. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan yang tadi sebenarnya. Jangan-jangan nggak berhak ini. Jangan-jangan tidak berhak. Nah, misal Pak Tholib tadi mau menjual suatu tanah warisan nih. Mau dijual, ternyata warisnya Pak Tholib ini ada ahli waris yang lain. Oke, punya hak juga di situ. Punya hak juga di situ yang tadi disebutkan Pak Tholib. Nah, kalau di situ ada hak juga, maka Pak Tholib tidak bisa menjual sendirian tanah tersebut. Harus persetujuan dari seluruh ahli warisnya atau gimana? Ya, siapa ahli waris dari orang atas nama tanah tersebut? Nah, maka butuh persetujuan. Kalau menjual, pihaknya tidak bisa satu. Bukan persetujuan, tapi harus menjual secara bersama-sama. Karena dua-duanya adalah pihak. Dua-duanya punya hak atas tanah tersebut. Maka tidak bisa salah satu, ini setuju saja, begitu tidak bisa, karena dia punya hak di situ. Nah, tanah tersebut ada hak di situ. Yang perlu dicek adalah itu tadi, apakah dia orang yang berwenang menjual atau tidak? Tidak berwenang menjual. Nah, juga dicek juga apakah dia cakap secara hukum untuk menjual atau tidak juga. Jangan-jangan sering juga nih orang anaknya cuma satu tetapi mengalami gangguan. Itu juga harus bermasalah. Ingat kecakapan dalam bertindak dalam hukum ya. Kalau dua itu clear, asal usul jelas, penjualnya jelas, terus. Nah, setelah asal usul jelas, penjual jelas, yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memilih pejabat
pembuat akta tanah yang akan mengalihkan hak atas tanah dari Pak. Misal nih, Pak Toib penjual, saya pembeli, kita harus clearkan siapa pejabat pembuat akta tanahnya yang akan membantu kita dalam membuat akte jual beli. Oke, ini satu Pak Yoga, mohon maaf saya potong ini. Jual beli tanah itu kan beda dengan jual beli yang lainnya ya. Iya. Kita beli mobil, yang penting duitnya ada, BPKB ada, kita bayar, jual beli, selesai. Ya. Nah kalau tanah ini setahu saya agak ribet ini. Ada mekanisme khusus nggak kalau untuk jual beli tanah itu? Ya. Ada apa AJB atau apa? Iya, ya? benar sekali. Nah. Ada beberapa mekanisme tentang penjualan tanah atau jual beli tanah. Jadi ini yang sering terjadi nih. Kalau kemarin orang cenderung untuk tidak melakukan balik nama, jual beli tanah tidak dilakukan balik nama, tidak dilakukan pencatatan dalam ini, tidak dilakukan pencatatan karena terkendala harus bayar pajak. Biasanya orang keberatan nih. Nah, ini sering. Jadi hati-hati teman-teman. Beli tanah statusnya apa? AJB. Statusnya apa? PPJB. Nah, PPJB itu apa? Perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli PPJB ada AJB akte jual beli. Nah, status tanahnya apa? Sudah ada PPJB, sudah ada AJB. Nah, itu tadi terkait dengan kewenangan. Apakah orang yang memiliki PPJB atau memiliki AJB tadi berhak untuk menjual tanahnya atau enggak? Nah, itu menjadi permasalahan secara hukum. Kalau saya megang AJB misalnya, saya beli tanah dengan punya Pak Yoga. Nah, ini sudah saya beli nih dengan berdasarkan AJB saja. Maka saya sudah megang status tanahnya Pak Yoga atau belum? Nah, itu yang menjadi masalah. Wah, panjang lagi ya. Monggo, silakan. Kalau teman-teman jual beli nih ya, misal jual beli hand sanitizer nih ya. Hand sanitizer teman-teman ambil dari Indomaret atau dari Alfamart, dari minimarket ya. Ambil, kita bayar, bawa pulang, selesai. Tapi kalau tanah, ini kan berbeda. Tanah itu adalah termasuk pada benda tidak bergerak. Kalau dalam BW leveringnya itu benda tidak bergerak, penyerahannya atau leveringnya tidak bisa dengan secara langsung. Tapi kapan terjadinya levering atau penyerahan hak adalah ketika terjadinya pemindahan atau balik nama. Jadi pemindahan haknya baru terjadi kapan? Ketika terjadi balik nama. Berarti statusnya kalau saya beli tadi itu belum berpindah. Belum berpindah. Belum terjadi penyerahan. Oke. Nah, berarti agak panjang juga ini ya urusannya kalau kita tidak jeli dan tidak hati-hati. Nah, biasanya kalau sudah AJB terus apa? Duluan mana? Apa tadi? Nah, PPJB, pengikatan jual beli. Nah, kenapa kok dilakukan PPJB? Kenapa nggak langsung AJB? Kalau teman-teman lihat pada PP 2497 itu yang diatur adalah AJB, akte jual beli, tentang jual beli tanah dilakukan dengan akte jual beli. Nah, tetapi ada beberapa kondisi teman-teman yang menyebabkan jual beli tanah itu tidak bisa langsung dibuatkan akte jual beli. Karena banyak faktor. Salah satunya apa? Salah satunya misal saya mau beli tanah dari Pak Toib tetapi tanahnya saya mau nanti kalau sertifikatnya sudah terbit atas nama Pak Toib, baru tanah tersebut saya beli. Nah, atau karena masih ada yang sewa nih, ya, saya beli tapi kalau sudah semua clear, kalau sudah sewanya selesai. Nah, banyak alasan faktor lainnya yang menyebabkan penjual dan pembeli tidak langsung membuat AJB di situ. Pengikatan dulu. Bahkan ada yang sering lagi itu sertifikatnya masih ditahan. Jaminkan. masih sekolah. Sertifikatnya masih sekolah nih. Tapi dijual sudah tanahnya. Tapi dijual nih. Kan enggak bisa nih ya. Enggak bisa dijual. Harus hati-hati betul ini kita ya. Enggak bisa dijual tapi sertifikat masih sekolah nih. Sertifikat masih sekolah. Nah, bagaimana caranya untuk mengikat orang ini tadi, penjual dan pembeli tadi, nanti kita sepakat jual beli.
Nah, PPJB dulu ya. maka terjadi namanya perjanjian pengikatan jual beli. Nah, perjanjian pengikatan jual beli biasanya ini ada temponya, Pak. Ada temponya jangka waktu 3 bulan, setahun atau yang penting disepakati kedua pihak. Disepakati kedua belah pihak. Nanti bahwa ketika pada saat itu kita akan melakukan AJB. Oke. Setelah AJB ada lagi prosesnya? Nah, setelah AJB harus didaftarkan ke BPN supaya balik nama tadi itu. Terjadi balik nama, pemindahan proses balik nama. Itu tadi yang harus ketika kita memilih pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang akan membantu kita, sekaligus di situ tadi kita membuat apakah mau langsung nih jual belinya pakai AJB atau kita nanti dulu nih ya tahun depan nih baru saya jual, tapi saya sepakat jualnya ke sampean dengan harga sekian gitu. Maka saya tidak akan menjual ke orang lain. Bisa jadi begitu dilakukan namanya untuk PPJB. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan itu kalau mau kita entah berinvestasi atau membeli tanah untuk kebutuhan. Dilarang investasi tadi ya, Pak. Jangan investasi tanah ya, karena ada di luar sana yang belum punya tanah, apalagi bangun rumah, tanah aja belum punya. Sehingga kalau kita cukup dengan tanah itu yang kita miliki untuk anak kita misalnya atau untuk kita, ya kita beli secukupnya. Jangan investasi tanah karena sebetulnya negara kita tidak ingin seperti itu. Nah, itu kalau tanah. Kalau rumah sama aja, Pak Yoga. Ya, rumah tentu yang kita beli kan kalau dalam beli rumah itu ada 2 benda yang dijadikan satu, yang dilekatkan menjadi satu. Yang pertama benda tidak bergeraknya tanah itu sendiri, bumi itu sendiri, tanah itu sendiri. Yang kedua ada bangunan di atasnya, bangunan yang ada di atas tanahnya. Nah, kalau kita melihat kepada rezim BW, maka benda yang melekat di atas tanah yang tidak untuk tidak untuk dipisahkan secara fungsi atau tujuannya memang untuk dilekatkan di situ, maka dia merupakan satu kesatuan dalam objek itu ya, objek sendiri, rumah dan tanah gitu ya. Rumah dan tanah. Tetapi kalau kita melihat kepada rezim UPA, maka dimungkinkan di situ bahwa antara pemilik tanah dan pemilik rumah itu bisa berbeda. Pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah 2 subjek hukum yang berbeda. Bisa dimungkinkan semacam itu. Maka perlu kita cek. Apakah pemilik bangunan dan pemilik tanah itu merupakan satu kesatuan atau subjek hukum yang sama. Cara ngeceknya? Cara ngeceknya gampang. Setiap seseorang mau mendirikan bangunan pasti akan mengajukan namanya izin mendirikan bangunan. Nah, izin mendirikan bangunan itu diberikan kepada pemilik tanah bangunan. Pemilik bangunan, bukan pemilik tanah? Bukan. Diberikan kepada pemilik bangunan. Di situ kita bisa cek ya. Nah, apakah bangunan tersebut yang ada dengan pemilik tanah dan sertifikat tanah sama atau tidak. Nah, karena teman-teman harus hati-hati nih. Ini ada juga teman kita yang beli tanah tidak bisa bikin bangunan. Karena apa ini? Nah, karena itu tadi tanah itu kita beli, kita harus cek. Nah, ada namanya teman-teman kalau di pelajaran dasar hukum agraria ada namanya hak menguasai negara. Salah satunya di pasal 2 UPA, teman-teman bisa cek di situ. Salah satunya sudah menentukan peruntukan hak atas tanah. Nah, tanahmu memang tanah milikmu, tapi peruntukannya untuk apa itu diatur oleh negara, dikuasai oleh negara. Jadi jangan sampai dirimu beli tanah lahan hijau sudah dibeli tidak bisa dibangun. Itu yang kesialan bertubi-tubi itu namanya ya. Sudah beli tanah nggak bisa dibangun, akhirnya bikin tambak saja ya. Tapi nggak apa-apa, justru menghasilkan kan di situ. Jadi gitu ya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan ketika kita mau membeli tanah atau sekalian langsung membeli rumah seperti itu. Yang gampang itu kan ketika sudah jelas perumahan ya, developer, kemudian sekarang dipermudah, PPN 0, biaya-biaya lain 0 dan lain sebagainya. Ada lagi nggak Pak Yoga, tips kalau kita mau beli rumah atau tanah yang perlu kita tahu supaya kita tidak menjadi permasalah di belakang? Nah, tadi yang contohnya
kita kemarin ada banyak kasus ya, ternyata ada satu lahan yang dimiliki oleh seorang satu nama itu tadi Freddy siapa? Ya di Tangerang. Nah, ya, itu jadi ada kasus sekarang. satu lahan yang dimiliki oleh satu orang, padahal lahan itu sebetulnya entah mau dibeli sama orang entah gimana, tapi ternyata kok antara yang mau beli dengan ini tadi ngeceknya itu tadi beda pemiliknya atau gimana itu Pak Yoga. Nah kalau dalam kasus seperti itu kita memungkinkan nggak Pak Yoga kalau kita mau beli tanah, ya tadi disampaikan pertama tadi harus jelas asal usulnya. Nah kita ngecek, perlu nggak kita ngecek ke BPN untuk ngecek tanah yang mau saya beli ini lokasinya di sini, bisa nggak seperti itu? Atau ada? Ini yang menjadi problem. Jadi mekanisme pengecekan sertifikat lahan tidak semua orang bisa ngecek. Masalahnya di situ adalah the power of orang dalam masih perlu ini kayaknya. Nah itu. Tapi sebenarnya bisa, seseorang punya hak untuk mengecek. Kalau kita lihat nanti coba cek di peraturan kepala BPN-nya, biasanya ketika akan dilakukannya peralihan hak atas tanah. Nah, ada peralihan hak atas tanah atau permohonan hak atas tanah, maka di situ ada mekanisme checking. Checking peta bidang. Checking peta bidang. Apakah peta bidang yang akan dimohonkan hak atas tanah atau akan dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut bermasalah atau tidak nih? Atau sudah ada yang meng-HI sebelumnya. Nah, kalau kasus di Tangerang itu kan ada orang mau mengajukan hak atas tanah di situ, mau melakukan pendaftaran tanah, ternyata tanahnya sudah terdaftar atas nama orang lain. Nah, kalau tidak ada permohonan maka tidak bisa dicek. Sama seperti ketika teman-teman tadi mau melakukan jual beli atas tanah gitu. Ketika teman-teman melakukan jual beli, kalau dirimu tidak ada keinginan untuk membeli langsung, atau tidak ada niat membeli secara langsung di situ, hanya pengen ngecek aja gitu, itu tidak bisa dilakukan. Tapi bisa dilakukannya kapan tahapan checking itu dilakukan? Nah, tahapan checking ini akan dilakukan oleh PPAT atau notaris yang akan membuat PPJB atau AJB tadi. Nah, maka di situ kan akan ada kuasa dari penjual untuk melakukan checking. Jadi yang bisa melakukan checking itu justru bukan pembelinya, tapi pemiliknya atau yang mau jual tadi nih ya. Siapa tahu ternyata sertifikat saya sudah double ini. Ternyata saya mau jual, tapi ternyata pas saya cek loh kok ada orang lain yang dengan nama berbeda di objek yang sama. Takutnya kan gitu. Ya, begitu. Dan itu dimungkinkan terjadi ya? Mungkin. Pernah terjadi double juga. Sertifikat dan sebagainya bisa terjadi semacam itu. Nah, saya pernah menangani sebuah kasus, ada suatu lahan itu double sertifikatnya. Double dalam artian satu punya sertifikat yang dilaporkan hilang, satu punya sertifikat pengganti pada lahan tersebut, pada bidang tersebut. Namanya beda. Namanya pemiliknya maksudnya. Pemiliknya namanya sama. Atas namanya, tapi pemegangnya pada saat ini sudah berbeda gitu loh. Jadi tapi namanya sama. Ada dua sertifikat ya. Dua sertifikat dengan dua nama yang sama. Pada bidang yang sama. Tapi dipegang oleh dua orang berbeda. Nah, ini kan harus benar-benar hati-hati ya, teman-teman sekalian. Jadi kita diskusinya panjang ini terkait dengan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita mau beli tanah atau beli rumah, karena prosesnya ada panjang sekali. Belum lagi pajak-pajak yang mungkin timbul karena jual beli, pajak pembeli, pajak penjual, PH-nya penjual, ada biaya perolahan atas tanah untuk pembeli dan sebagainya. Nah, itu nah, sekarang lain soal lagi nanti. Karena kondisi yang seperti ini, kemarin ada aturan dari pemerintah memberikan kelonggaran untuk membeli rumah, hal ini rumah ya, itu dengan PPN 0%, bebas biaya-biaya pajak dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga membuat orang jadi bergeser niatnya, yang awalnya pengen punya rumah satu
karena dimudahkan seperti ini jadi larinya ke investasi ini Pak Iya, Yoga. iya. Baik, itu kawan-kawan sekalian, diskusi yang awalnya singkat tapi ternyata sudah sampai 30 menit kita tak terasa Pak Yoga, kita ngobrol tentang tanah dan rumah, sangat menarik sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya. Saya ucapkan selamat berpuasa kawan-kawan sekalian, semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Saya akhiri, saya Teveni dan Pak Yoga, sampai jumpa.